Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua penganiaya polisi di Merauke berhasil diringkus, 3 lainnya masih diburu polisi. Polisi kembali menangkap 2 pencuri hewan di kota Jayapura. 4 pasien positif COVID-19 meninggal dunia dalam sepekan. Warga diminta perketat protokol kesehatan. Polisi bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan terhadap anggota polisi di Merauke. Rabu kemarin, polisi berhasil meringkus 2 dari 5 pelaku. Keduanya saat ini masih diperiksa penyidik guna menggali peran serta mencari informasi 3 rekannya yang masih buron. Polisi masih melarang media mengambil gambar pelaku karena masih dalam penyelidikan. Tim Buser kemudian membawa kedua pelaku ini, yaitu saudara RT dan saudara AK, membawa dan diamankan ke Polres Merauke untuk dilakukan tindakan penyidikan selanjutnya. Sementara yang lainnya Pak masih dalam pengejaran Pak? Sementara pelaku yang lainnya untuk sementara masih dilakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku tersebut. Nah, korban sendiri Pak Bribtu Tommy Wargip kondisi seperti apa sekarang Pak? Kondisi daripada korban ya, untuk saat ini sudah agak membaik, kesehatannya agak pulih lah. Bribtu Tommy Warikip dianiaya Selasa lalu tak jauh dari lokasi dia bertugas. Saksi mata mengatakan tubuh Bribtu Tommy ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Korban diduga dianiaya sekelompok pemuda yang mabuk. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lain yang diduga melarikan diri ke hutan Sota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi kembali meringkus 2 pencuri anjing yang sempat kabur saat akan ditangkap pekan lalu. Komplotan ini sangat meresahkan warga Polimak, Angkasa, dan Bayangkara, kota Jayapura. Mereka mencuri dengan cara meracuni anjing dan diangkut menggunakan mobil. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita sebuah kendaraan yang digunakan pelaku. Jadi jumlah total keseluruhan pelaku sebanyak 4 orang sudah diamankan seluruhnya di Polsek Jayapura Utara, sementara dalam proses pemeriksaan. Kemudian berikut barang bukti yang ikut disita berupa 1 unit mobil minibus Avanza, sementara berada di halaman parkir Polsek Jayapura Utara. Keempat pelaku saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 363 ayat 1 ke 1E dan ke 4E. Dalam sehari komplotan ini mencuri 6 ekor anjing dan menjualnya seharga Rp500.000 per ekor ke rumah-rumah makan. Kasus pencurian anjing belakangan marak karena harga seekor anjing di kota Jayapura mencapai Rp1 juta. Anjing menjadi makanan favorit warga Jayapura sehingga harganya mahal. Total sudah ada 4 pelaku yang ditangkap polisi. Seluruh tersangka dijerat pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Menggunakan masker, ya. Dan yang kedua, para pengendara roda 2 khususnya. Tingginya penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah mendorong polisi di Manokwari gencar menghimbau warga agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berbagai cara dilakukan polisi, salah satunya mengenakan kostum badut dan pengeras suara di sejumlah perlintasan lampu merah. Badut sengaja dikerahkan untuk menarik perhatian pengendara. Pengendara yang tidak mengenakan masker mendapat peringatan keras dari polisi. Jadi kita sudah bagi-bagi masker, kita memberi himbauan dengan menggunakan badut, pengeras suara. Harapan kami masyarakat
akan lebih tertib, lebih disiplin untuk berlalu lintas dan untuk prokes. Polisi juga membagikan masker ke pedagang dan sejumlah pemilik toko di Jalan Hadi, Manokwari. Pembagian masker ini diharapkan bisa memberikan kesadaran terhadap warga. Varian baru COVID-19 merebak di sejumlah daerah. Warga diminta waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena varian baru ini lebih cepat menular. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sementara ada di Pasar Buamangku. Kami dari Polres Merauke. Angka penularan COVID-19 di Merauke meningkat tajam. Warga diminta waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Polisi juga dikerahkan untuk terus memantau warga yang tidak disiplin menggunakan masker dan jaga jarak. Puluhan polisi menghimbau warga dengan menggunakan pengeras suara. Mereka juga membagi-bagikan ribuan masker kepada penjual dan pembeli di Pasar Wamanggu Rabu kemarin. Baik penjual atau pembeli yang tidak menggunakan masker mendapat peringatan keras dari polisi. Dengan berjalannya waktu di mana di Kabupaten Merauke sudah mulai ada peningkatan dari COVID-19, sehingga kami dari Polres Merauke tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat melalui himbauan bahwasanya tetap menggunakan masker, mencuci tangan atau tidak berkerumunan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga kami tak lupa juga membagikan masker. Dan ada satu lagi bahwa menyambut Hari Bayangkara ke-75 dari kami dari Polres Merauke bekerja sama dengan Kodim 1707 Merauke dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, kita akan melaksanakan vaksin massal pada hari Sabtu nanti tanggal 26 Juni 2021 mulai pukul 8 pagi sampai selesai. Untuk tempatnya kami dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama berada di Polres Merauke sendiri di Jalan Brawijaya. Kemudian yang kedua di Kodim 1707 Merauke Jalan Raya Mandala. Dan yang ketiga di Poliklinik Dokes Polres Merauke di Jalan Trikora. Dari itu 3 tempat bagi rekan-rekan atau masyarakat atau yang belum melaksanakan vaksin, mari kita sukseskan vaksinasi ini biar COVID-19 bisa diatasi. Selain pasar, polisi juga menyusuri lokasi ramai seperti terminal dan pusat perbelanjaan untuk memantau penerapan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dari hasil pelacakan Satgas COVID-19 Merauke tidak menemukan adanya polisi yang terpapar COVID-19. Sebelumnya, 150 anggota polisi dan keluarganya dites usap antigen untuk mengetahui apakah mereka terpapar COVID-19 setelah Kapolres Merauke positif tertular. Kabak Sumber Daya Polres Merauke, Kompol Nuryanti mengatakan dari hasil tes ini, maka aktivitas bisa dilakukan seperti biasa dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Pelaksanaan swab antigen itu kita laksanakan 150 ya, itu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pemeriksaan antigen kepada anggota Polri dan masyarakat ya. Nah, itu kemarin habis 150 ya. Habis 150 tes antigen yang kita laksanakan kemarin itu dan hasilnya semua negatif, sementara negatif. Negatif. Ya. Bu Kabak, kira-kira apa ada rencana untuk disinfektan untuk Polres Merauke ini? Kegiatan disinfektan mungkin atau sterilisasi? Jadi masih dalam rangka Hari Bayangkara ke-75, kita di tanggal 26 nanti, tanggal 26 Juni hari Sabtu, itu kita melaksanakan vaksin massal. Vaksin massal itu kita tunjukkan untuk seluruh masyarakat Merauke ya. Jadi ada 3 tempat, yang pertama di Polres Merauke sendiri, kemudian di Kodim, dan yang ketiga di
Poliklinik Pratama Polres Merauke. Dan di sini yang syarat-syarat untuk memenuhi syarat-syarat peserta vaksin itu usia 18 tahun, begitupun dengan lansia. Namun untuk lansia kami sarankan untuk melakukan vaksin di Poliklinik Pratama Polres Merauke di Jalan Trikora. Nah, apa harapan dari Polres sendiri, Bu, untuk pelaksanaan vaksin ini? Harapan dari kegiatan vaksin ini nantinya? Target kita 900 vaksin. 900 ya. 900 vaksin. Senin lalu Kapolres Merauke terpapar COVID-19. Kapolres diduga tertular saat berada di dalam pesawat dari Jayapura ke Merauke. Saat ini Kapolres masih dikarantina secara mandiri. Polisi menghimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan karena jumlah kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua pasien positif COVID-19 di Merauke meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Rabu kemarin. Keduanya adalah pria berusia 50 tahun dan wanita berusia 60 tahun. Jenazah kedua pasien ini langsung dimakamkan di TPU COVID-19 Yobar, Merauke. Nah, itu datang sudah meninggal. Oh? Ya, sesak 3 hari di rumah, ya, tidak berobat, datang ke UGD COVID sudah meninggal. Sudah meninggal juga. Sudah meninggal. Meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Sempat dirawat dok itu. Datang sudah meninggal, diperiksa ternyata sudah meninggal. Oh gitu. Ya. Dalam sepekan, pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 4 orang. Saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat dan menjadi penyebab utama banyak pasien yang meninggal dunia. Warga diminta segera ke fasilitas kesehatan jika ada kerabatnya yang bergejala sedang dan berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di hari kedua, sudah puluhan kendaraan terjaring dalam razia pajak kendaraan di Timika. Petugas menemukan banyak sekali kendaraan yang menunggak pajak, akibatnya petugas terpaksa menahan STNK pengendara. Pemilik kendaraan lalu diarahkan ke kantor Samsat atau langsung bayar di tempat. Tidak sedikit warga yang menolak dengan berbagai alasan, seperti lupa dan terburu-buru. Namun polisi tetap menahan kendaraan yang belum membayar pajak. Tidak sedikit pemilik yang beradu mulut dengan petugas agar kendaraannya tidak ditahan. Razia pajak kendaraan dilakukan untuk memperingatkan warga agar membayar pajak tepat waktu dan juga menekan tingginya penunggakan pajak di kantor Samsat. Terkait dengan kegiatan ini, apa yang tadi sudah disampaikan di atas, kita adalah Samsat bersama, yang mana tujuan kita Samsat adalah untuk mengejar bagaimana tunjakan-tunjakan kendaraan baik pajak yang belum melakukan pembayaran di tahun berjalan. Nah, dengan adanya kehadiran mobil Samsat keliling mempermudah wajib pajak, sehingga mereka tidak lagi melakukan pembayaran pajak pada kantor Samsat, tapi mereka langsung melakukan pembayaran pada tempat di mana kita lakukan. Lalu lintas yang lain tetap kami fokuskan knalpot racing, itu tetap kami sebagai prioritas ganti di tempat. Apabila memang mereka mengganti, kita bawa kantor diganti di kantor. Tindakan tilang tetap. Namun untuk berapa yang ditilang kita belum pikir, masih berlangsung. Yang jelas apapun yang lewat dari masalah pajak lalu kita amankan sementara. Tapi kalau hanya masalah pajak kita amankan STNK, begitu pajak dibayar STNK dikembalikan. Untuk kami dari kepolisian tetap hadir maksimal kekuatan 20 orang sama dari beliau. Bersama Jasara Harja kita bekerja sama-sama meriksa, sama-sama mengarahkan untuk mereka taat pajak ke depan. Kita himbau kepada masyarakat yang memang belum membayar pajak supaya perjalanan tidak terhambat, mungkin lebih awal dibayar supaya tidak terhambat dalam perjalanan. Kami bukan sengaja menghambat, tapi karena memang harus diperiksa supaya ketahuan siapa yang belum bayar. Petugas juga menilang warga yang tidak taat berlalu lintas, seperti tidak membawa surat-surat kendaraan atau memasang knalpot balap. Razia pajak kendaraan berlangsung selama 3 hari dan akan berakhir pada hari ini. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.
Pelayanan SIM di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika kembali normal setelah sepekan mengalami gangguan. Pengendara yang akan mengurus SIM baru atau perpanjangan kini sudah bisa datang ke kantor lantas. Namun jumlah warga yang datang dibatasi 50% untuk mencegah kerumunan. Pelayanan di Satpas Lalu Lintas Polres Mimika sudah aktif kembali, di mana sempat terjadi stuck selama kurang lebih 1 minggu dikarenakan adanya kerusakan pada perangkat SIM itu sendiri, yaitu servernya, di mana servernya mengalami gangguan sehingga komponen-komponen pendukung yang lainnya ikut terganggu. Namun hari Sabtu kemarin sudah diperbaiki dan sudah kembali beroperasi untuk Satpas atau Satpas itu Satuan Pelaksana Administrasi SIM ya, yang mana sudah aktif kembali dan masyarakat sudah bisa datang kembali ke Satpas kami di Jalan Bintoro untuk membuat surat izin mengemudi. Silakan masyarakat Kabupaten Mimika membuat kembali surat izin mengemudi, dan kami berharap dengan sudah berfungsinya kembali pembuatan SIM di kantor Satlantas Polres Mimika di Jalan Bintoro, kami berharap makin ada peningkatan untuk masyarakat Kabupaten Mimika untuk dapat membuat SIM sebagai legitimasi seorang pengemudi di dalam mengendarai kendaraan bermotor, baik itu roda 2, 4 maupun lebih. Dalam sehari, Polres Mimika mengeluarkan 50 SIM bagi pengendara. Pengendara yang SIM-nya mati diminta segera memperpanjang karena polisi setiap saat melakukan razia surat kendaraan di jalanan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Umat Islam di Merauke tidak mendapat lagi kenikmatan fasilitas penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Merauke. Dinas Peternakan telah menetapkan harga penggunaan rumah pemotongan hewan kurban paling mahal Rp500.000 per ekor sapi. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke, Retno, mengatakan pemungutan biaya pemotongan itu karena tidak ada lagi anggaran subsidi dari Pemda karena ada pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk pelaksanaan hewan kurban, tahun ini Dinas Peternakan tetap memfasilitasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kemarin dengan masa COVID ini, kami tetap ada pemotongan di RPH. Namun beda dengan tahun-tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran. Makanya tahun ini kami ada beban biaya yang harus dibebankan kepada para pemotong di RPH. Nanti rinciannya sudah kami siapkan, sudah kami sebar semua juga ke masjid-masjid. Kami sudah rapat bersama juga dengan pengurus masjid waktu itu. Seperti itu. Untuk per ekornya berapa, dokter? Per ekor tergantung permintaan. Jadi ada, kan tidak semua orang permintaannya sama. Ada yang minta sampai dibungkus per kilo, ada yang minta dibelah 4, ada yang minta cuma dikuliti saja seperti itu. Jadi tergantung item apa yang mereka minta. Kalau item per bungkus per kilo itu sampai berapaan, dok? Yang sampai per bungkus itu 500.000. 500.000. Kemudian kalau cuma sampai pengulitan aja 250.000. 250.000 ya. Iya. Setiap tahunnya puluhan hewan kurban disembelih di rumah pemotongan hewan kurban milik Dinas Peternakan dan Pemda tidak memungut tarif sepeser pun. Kini warga yang ingin memotong hewan kurban bisa melakukan secara pribadi, namun hewan harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga beras di Merauke saat ini stabil kendati akan memasuki musim kemarau. Dari hasil pemantauan di Pasar Beras Mopah Merauke Rabu kemarin, harga beras dijual antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Menurut penjual, banyaknya stok beras di tangan petani menyebabkan harga stabil. Apalagi di masa pandemi, pasar beras cenderung sepi. Kemarau ya, ini gimana dengan harga beras sekarang ini, Dek? Masih harga pas, Pak. Soalnya beras di lokasi kan masih banyak kan. Soalnya beras ini biar di petaninya tidak ada pengeluaran juga beras. Tidak ada pengeluaran ya? Iyo. Jadi stok masih banyak. Harga beras ya begitu sudah tetap. Belum ada kenaikan? Belum. Kalau
kurang juga belum, Pak. Harga turun belum. Belum. Ini sekarang harga berasnya berapa sekarang ini? Ya tergantung berasnya, Pak. Kalau berasnya bagus ya harganya ya tidak tentu juga harganya. Jual juga begitu juga. Oh, jadi tetap masih harga ini ya? Iya itu sudah. Tapi kalau pasokan dari petani masih banyak berasnya? Kalau petani banyak beras, Pak. Beras ya? Cuman iya orang pembeli dari petaninya kurang. Oh, yang Iyo. Kami juga agak kurang juga pembeli di sini. Tapi kira-kira akan naik tidak nanti? Belum tahu pasti juga, Pak. Belum pasti ya? Iya, belum tahu pasti juga. Kemungkinan mungkin nanti, Pak. Naik gitu ya? Nanti, iya. Soalnya beras di petani juga banyak. Banyak ya? Iya. Penjual memperkirakan harga beras akan naik ketika masuk musim kemarau. Merauke adalah kabupaten penghasil beras terbesar di Papua. Beras dari Merauke dipasok ke berbagai kabupaten di Papua, bahkan ke Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodim 1710 Mimika merekrut calon komponen cadangan atau Komcat Matra Darat Angkatan 2021 untuk wilayah Indonesia Timur. Setelah melakukan seleksi selama 1 bulan, 162 orang pemuda asli Mimika terpilih dan berhak untuk berangkat melanjutkan pendidikan di Malang, Jawa Timur. Rabu kemarin, Brigjen Fahrid Amran selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan, Kementerian Pertahanan melakukan inspeksi mendadak ke Kodim Mimika. Terutama di tahun ini kita utamakan dulu yang berada di Pulau Jawa. Nah, tapi kita ada kebijakan yang kita juga merekrut dari adik-adik kita, anak-anak kita yang berasal dari Papua, khususnya dari Timika ini. Ya. Tugas dan fungsi mereka ini Pak? Ya, Komcat ini sekali lagi tujuan pokoknya itu atau akhirnya adalah endingnya adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Nah, jadi mereka kalau nanti negara membutuhkan, negara dalam keadaan darurat atau negara dalam keadaan perang, mereka bisa dimobilisasi. Mereka sudah dilatih dasar militer nanti ini. Membantu TNI. Ya, dia akan memperkuat dan memperbesar kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama. Ya, sekali lagi untuk menghadapi ancaman. Kementerian Pertahanan membentuk komponen cadangan tahap pertama tahun 2021 ini dan khusus untuk Mimika mendapat kuota 200 orang. Pembentukan Komcat sendiri dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Komcat adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Tahun ini adalah perekrutan tahap pertama. Dari target 25.000 orang diturunkan menjadi hanya 2.500 peserta dengan pertimbangan situasi pandemi COVID-19 serta keterbatasan anggaran. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.